Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas mengenai SOP apa saja yang perlu Anda buat untuk bisnis retail Anda setelah yang satu ini. Oke sobat sukses, ya kali ini buat teman-teman yang belum tahu apa itu SOP, ya akan saya jelaskan buat teman-teman yang pengen usahanya berkembang. Selayaknya Anda harus memiliki namanya standard operating procedure, ya, atau suatu suatu aturan, ya, satu aturan untuk mengatur proses operasional Anda, ya, jalannya, flow-nya atau langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu seperti apa, ya. Kenapa ini penting guys? Karena kondisinya kalau bisnis Anda tidak memiliki SOP, otomatis Anda harus berada di perusahaan Anda terus dan tidak bisa Anda tinggal, ya. Bahkan Anda untuk menjemput anak Anda sekolah aja mungkin tidak bisa, atau Anda pengen mungkin liburan dengan istri Anda juga tidak bisa karena bisnis Anda harus ditutup karena wajib ada Anda, ya. Kalau Anda kepingin bisnis Anda bisa berjalan tanpa harus Anda hadir di sana, tanpa Anda harus setiap hari datang ke kantor Anda, maka Anda harus punya namanya SOP, ya, atau Standard Operating Procedure. Ya, itu yang perlu Anda tahu. Nah, pertanyaannya untuk kali ini kita akan membahas soal bisnis retail, ya. Pertanyaannya, SOP apa saja yang harus dimiliki, yang harus dibuat oleh Anda sebagai bisnis retail. Oke? Nah, so guys, sekarang yang perlu Anda ketahui untuk bisnis retail, ya, terkait dengan bisnis apapun, ya, intinya Anda retail. Ngerti nggak retail? Retail itu istilahnya Anda berjualan langsung dari Anda kepada end user atau kepada customer akhir. Misalnya Anda sebagai pengusaha yang buka supermarket, ya, misalnya seperti supermarket, ya, yang mungkin yang pelang warna merah atau yang pelang warna biru itu juga supermarket, ya. Itu minimarket, ya. Kalau supermarket yang lebih besar. Misal lagi Anda punya usaha toko bangunan, mungkin Anda punya usaha misalnya toko baju, mungkin fashion, ya, di mana mungkin gitu, ya, itu juga retail, ya. Ataupun Anda yang bekerja sebagai pengusaha online, ya, itu juga dikategorikan sebagai bisnis retail guys, ya. Jadi apapun profesi Anda, pokoknya Anda jualan dari Anda kepada customer akhir, itu berarti seringkali adalah Anda kategorinya bisnis retail, ya. Nah, sekarang perusahaan SOP apa yang harus dibuat oleh bisnis retail, ya, itu berbagai macam guys. Jadi yang pertama misalnya kalau kita ngomong SOP, ya, itu dimulai daripada SOP pembelian. Saya hari ini akan jelaskan poin-poinnya dulu supaya Anda nggak bingung, ya. Satu, SOP pembelian itu wajib. Maksudnya pembelian gimana Pak? Bagaimana Anda melakukan pembelian dari Anda kepada supplier Anda. Nah, kenapa ini penting dibuat? Karena gini guys, seringkali pengusaha itu kalau melakukan pembelian, dia tidak mau melakukan pembelian disuruh orang lain. Jadi tidak mau menyuruh orang lain, ya. Jadi dia akan melakukan pembelian sendiri. Kenapa? Karena guys, perlu Anda ketahui bahwa siklus pembelian atau transaksi pembelian itu seringkali terjadinya cukup bisa dicurangin, ya, karena transaksi pembelian ini kan berhubungan dengan pihak lawan, ya, pihak supplier, yang mana kadang-kadang supplier ingin Anda beli banyak, bisa jadi orang yang tertentu yang Anda percaya sebagai departemen pembelian bisa berbuat, mohon maaf, agak curang gitu, ya, dalam artian mereka janjian atau mungkin ya ada konspirasi tersendiri dengan supplier, akhirnya mereka melakukan pembelian di luar daripada kebutuhan. Ya, itu bisa terjadi. Jadi seringkali pengusaha itu tidak mau pembeliannya disuruh orang lain, biasanya dilakukan sendiri. Nah, so guys, ini yang perlu Anda pahamin. Ketika Anda mau besar bisnis retail Anda, tidak mungkin Anda melakukan pembelian seorang diri, ya, karena kalau Anda punya cabang semakin banyak, pun juga Anda harus beli seorang diri. Anda harus menginformasikan dulu barangnya apa yang harus dibeli, berapa barang yang harus dibeli, dan macam-macam. Nah, ini Anda akan puyeng guys, Anda pusing, ya. Lebih baik Anda pikirkan bagaimana membuat prosedur pembelian yang tepat supaya karyawan Anda bisa menggantikan Anda melakukan proses pembelian ini. Nah, so apa yang harus diperhatikan ketika Anda membuat prosedur pembelian? Yang pertama guys adalah terkait dengan bagaimana Anda bisa memilih customer yang tepat.
Ini satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa bagaimana Anda memilih customer yang tepat ini tidak boleh asal satu customer Anda beli langsung Anda order. Ini tidak boleh. Jadi harus dipetakan di beberapa customer dulu. Waktu Anda menyuruh orang lain untuk melakukan pembelian, tidak boleh satu orang dimonopoli oleh supplier. Tidak bisa. Jadi Anda harus punya beberapa supplier yang mensuplai Anda. Jadi Anda bisa membandingkan. Ya, oke, barangnya A, harga dari supplier A ini sekian, supplier B harganya sekian, supplier C harganya sekian. Barangnya sama tapi harganya bisa berbeda-beda. Anda tinggal pilih sesuai dengan kualitas yang Anda mau dan harga yang paling sesuai. Tentunya seperti itu. Ya, yang berikutnya juga yang perlu diperhatikan terhadap strategi pembelian adalah batas buffer stock. Ya, buffer stock adalah apa? Buffer stock adalah batas minimal dan maksimal daripada stok yang Anda miliki. Ya, hari ini saya nggak akan bahas buffer stock. Anda boleh lihat di video kami yang lain membahas soal buffer stock. Ya, intinya Anda harus punya dulu batasnya. Berapa batas minimal Anda untuk stok yang Anda miliki? Ini sebagai fungsi Anda untuk bisa reorder point atau men-trigger purchasing Anda untuk melakukan pembelian. Dan maksimal stok ini adalah mengetahui supaya purchasing tidak melakukan pembelian kelebihan. Purchasing tidak melakukan pembelian terlalu banyak. Ini namanya maksimal stok. Ya, itu yang paling penting. Yang berikutnya guys adalah terkait dengan SOP menyimpan barang. Ya, barang datang, bagaimana barangnya bisa disimpan, ini juga harus dipikirkan. Bagaimana barangnya bisa disimpan dengan baik, bagaimana barangnya bisa diatur, ya, agar yang cepat laku ditaruh di mana, yang nggak cepat laku ditaruh mana. Bagaimana bisa menaruh barangnya dan mengetahui, oh barang ini sisa berapa, barang ini namanya apa, itu harus diatur guys. Namanya kita harus punya SOP manajemen inventory-nya, ya, di dalam perusahaan retail Anda. Supaya apa? Supaya besok-besok guys, banyak pengusaha itu yang tidak pernah ngurusin stok, ngurusnya cuma omset. Padahal guys, kalau teman-teman pelajarin, seandainya stok Anda terlalu banyak di dalam gudang Anda, bisa jadi stok Anda itu rusak. Ya, atau kalau terlalu banyak di dalam gudang Anda, bisa jadi stok Anda itu tidak terjual. Oke, dan akhirnya ini mengakibatkan kerugian yang cukup besar terhadap perusahaan Anda. Jadi bagaimana Anda juga memikirkan siklus atau SOP untuk manajemen inventory, ini juga salah satu hal yang perlu Anda pikirkan. Ya, nah selain itu guys, selain kita ngomong pembelian dan manajemen inventory, ada juga SOP yang harus Anda pikirkan terkait dengan SOP penjualan. Ya, syukur-syukur kalau Anda retail, ya retail Anda maksudnya Anda berjualan dan Anda mendapatkan langsung uang tunai atau cash. Ya, seperti Anda punya supermarket atau minimarket, rata-rata langsung mendapatkan cash. Tapi kalau misalnya Anda menjual toko Anda, misalnya Anda sebagai pengusaha yang masih semi tradisional, Anda masih memberikan penjualan secara piutang. Piutang itu maksudnya Anda memberikan hutangan kepada orang lain, ya. Anda memberikan penjualan tapi orang tersebut tidak langsung membayar kepada Anda, ya Anda membayarnya misal 2 bulan ke depan atau 1 bulan ke depan. Nah, ini satu hal yang perlu Anda pikirkan adalah ketika Anda memberikan hutang. Nah, ketika Anda memberikan hutangan kepada orang lain, Anda harus perhatikan, ya. Jangan sampai ketika Anda memberikan hutang tapi malah nggak kebayar. Ya, atau ternyata customer-nya customer palsu, atau ternyata apa, ya macam-macam guys. Jadi yang perlu Anda pertimbangkan ketika Anda punya bisnis retail dan Anda memberikan hutang kepada pihak lain, Anda harus perhatikan untuk termin pemberian hutang. Bahasanya kalau hutang ini di tempat Anda harusnya sebagai piutang. Anda memberikan hutangan kepada orang lain, berarti termin memberikan piutang kepada orang lain. Ya, semoga nggak bingung ya. Nah, terus juga Anda juga perlu perhatikan bagaimana memastikan bahwa customer Anda adalah customer yang asli, ya. Karena banyak guys di luar sana adalah customer tersebut itu pura-pura asli, ya. Bisa jadi mohon maaf kong kali kong atau mungkin kerjasama antara departemen sales dan departemen pengiriman, ya. Ngomong ada customer asli dan berhutang gitu ya, dia berhutang pada Anda punya piutang, tapi ternyata customer ini bukan customer yang asli. Ya, dan ini sering kali terjadi di bisnis retail yang tidak terkontrol, ya. Jadi akhirnya ketika Anda menjual ternyata bukan customer asli dan barangnya hilang, ya. Yang melakukan kecurangan menghilang juga. Jadi harus hati-hati guys, ya. So guys, ketika membuat SOP untuk bisnis untuk ini ya penjualan, pastikan
Satu adalah keaslian atau kevalidan daripada customer yang akan Anda berikan piutang. Yang kedua, harus Anda batasin juga batas piutang yang bersangkutan, jangan terlalu besar ya. Kalau terlalu besar juga bisa menjadi masalah ketika mereka misalnya, contoh mereka itu kolaps ya, maka jadi Anda pun akan ikut kolaps ya, usaha Anda juga akan ikut kolaps ya. Itu yang perlu Anda perhatikan. Nah, berikutnya guys, setelah Anda punya pembelian, inventory management, punya ini ya, untuk punya penjualan, juga pastikan bahwa SOP yang Anda miliki terkait juga SOP untuk cash management ya. Jangan sampai uang di dalam perusahaan Anda dapat dikeluarkan dengan sangat-sangat hambur-hamburan atau royal gitu, terlalu royal untuk mengeluarkan uang ya. Bisa jadi satu hal yang kurang baik guys. Kenapa? Karena kondisinya kalau seandainya uang di perusahaan terlalu gampang dikeluarkan atau dengan kata lain tidak ada kontrol yang jelas terhadap pengeluaran uang, bisa jadi guys pengeluaran uang ini digunakan secara semena-mena ya, alias bisa terjadi kecurangan di dalam unsur pengeluaran Anda. Jadi Anda harus perhatikan bagaimana caranya supaya SOP manajemen kas ini bisa dilakukan dengan baik. Bagaimana misalnya Anda punya pengeluaran tanpa bukti misalnya ya. Pengeluaran yang tanpa bukti maksudnya apa? Pengeluaran yang mungkin Anda untuk entertain klien atau Anda untuk apa yang mungkin nggak tanpa bukti ya. Nah, ini bagaimana bisa dilakukan dengan cara yang baik ya. Mungkin lagi SOP kasbon ya. Kasbon misalnya ada perjalanan dinas karyawan, juga bagaimana SOP yang jelas. Karena kadang-kadang SOP kasbon ini juga bisa dipakai dengan, maksudnya gini, dipakai untuk mengkamuflase ya. Jadi dipakai dulu padahal bukan kasbon sebenarnya, tapi dipakai dulu uangnya, seperti itu. Ya, apalagi yang perlu dibuat namanya SOP asset management ya. Jadi teman-teman juga kalau punya usaha retail yang punya cabang banyak juga perlu diperhatikan bagaimana mengatur aset manajemennya supaya jangan sampai Anda punya aset ini maksudnya gini ya. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu aset ya. Ibaratnya seperti laptop saya ini sebagai aset. Ya, meja ini juga sebagai aset. Ya, Anda punya bangunan juga sebagai aset. Kendaraan Anda juga sebagai aset ya, dan macam-macam. Kalau yang besar-besar mungkin jarang sekali hilang, tapi kalau yang kecil-kecil bisa jadi hilang. Jadi ketika Anda punya cabang atau tempat semakin besar, Anda perlu perhatikan juga bagaimana Anda bisa mengatur aset manajemen Anda ya, sehingga akhirnya Anda bisa terkontrol semua di dalam perusahaan Anda ya. Nah, itu kurang lebih guys SOP yang harus dibuat untuk pengusaha retail dan wajib Anda buat. Kebetulan kami sudah berulang kali membantu pengusaha-pengusaha retail untuk bisa mengembangkan usaha mereka, membuka cabang dan sebagainya. Dan kami terlatih untuk membuat SOP tersebut. Nah, kali ini guys saya akan berikan kepada teman-teman satu link video ya. Ternyata untuk membuat SOP itu gampang, tapi untuk mengimplementasikannya susah ya. Jadi teman-teman tinggal lihat link di bawah di deskripsi ya. Saya akan kasihkan satu link video cara sukses Anda bisa mengimplementasikan SOP di perusahaan Anda, dan Anda boleh download videonya karena itu saya buat videonya cukup panjang ya. Saya nggak bisa taruh di YouTube karena YouTube biasanya juga cukup terbatas ya. Saya kasih cukup panjang di sana. Anda tinggal download supaya Anda bisa pelajarin bagaimana Anda bisa mengimplementasikan SOP di bisnis retail Anda dengan maksimal dan terbukti 99% berhasil. Ya. Semoga videonya bermanfaat, Anda tinggal lihat ya, dan semoga video yang saya buat di YouTube kali ini juga bermanfaat untuk Anda, memberikan inspirasi tentang SOP apa yang Anda harus buat di dalam bisnis retail Anda ya. Bagi teman-teman yang belum jelas silahkan Anda komen di bawah ya, atau Anda juga boleh DM saya di Instagram di @digisdata_official untuk mendapatkan jawaban lebih cepat ya. Lalu yang suka dengan video ini silahkan di like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan share buat teman-teman kalian yang mungkin perlu mendapatkan insight terkait dengan video-video yang saya buat. Oke teman-teman, sekali lagi selalu sehat buat teman-teman, semangat dan selalu happy ya, bye.